Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya banyak tapi suaranya campur. Ngantuk Bu? Ta'acan? Sugan geus tunduh jam sekieu. Ta'acannya. Ini Habib doakan yang jawab salam, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dijadikan anaknya soleh dan solehah, dimudahkan urusan rezekinya dan dijauhkan dari bala dan musibahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa majjid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para ajengan, asatidah, wabil khusus beliau al-mukarram Bapak Kiai Idris, mata Allah fi tuli hayatihi, amin Allahumma. Mudah-mudahan para asatid, para yai, Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiat, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Kepala Desa atau PJ atau yang mewakili yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di dalam tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam ini kita bersama-sama mengadakan yang namanya syukuran tahaddus bi ni'mah atas dikhitannya si kembar, namanya siapa aja ya, saya lupa itu. Ira Dira Dika, Dira Dika. Dan juga momen masih dalam keadaan halal bil halal. Mudah-mudahan Allah selalu meridai kita, amin amin ya rabbal alamin. Sedikit saya cerita, zaman sekarang mungkin kita sering mendengar begitu banyak anak-anak muda, anak-anak kecil, anak-anak remaja yang dulu pada waktu zaman kita kecil itu biasa nek bawa golok itu carinya apa? Cari kayu. Kalau bawa arit, kalau bahasa Jawa itu cengkrong, kalau bahasa ini arit ya. Neangan naon? Jukut. Neangan jukut atau bib. Hah? Rumput. Saya ingat dulu saya pernah pesantren di Bang Bayang. Kalau rumput itu bahasa Sundanya jukut. Dia bedanya. Oh sami kene atau suka beda. Dulu
pada zamannya kalau anak-anak muda pegang yang namanya arit, carinya rumput. Tapi sekarang kita lihat di YouTube begitu banyak, di Jakarta, di Bandung, di Tasik, di Garut, di mana-mana. Bahkan kalau sekarang sampai ke daerah-daerah muncul anak-anak yang mana bawa arit, carinya cari musuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak sedikit anak-anak yang jadi korban, yang cacat, yang mati, yang ini dan itu banyak. Tetapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dari kecil didikan tentang akhlak, didikan tentang adab, didikan tentang ilmu agamanya tidak ada. Kalaupun ada hanya sedikit dan terbawa oleh lingkungan dan pergaulan. Menjadikan apa? Menjadikan anak-anak tersebut terpengaruh dari lingkungan yang tidak benar. Maka kita doakan mudah-mudahan remaja-remaja kita, remaja yang ada di Indonesia, Allah berikan hidayah, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang namanya anak nungaran budak eta dibagi opat. Yang pertama, anak itu adalah menjadi qurratu ayun, indah dipandang dan menyenangkan hati. Jadi ada anak yang mana sudah cantik ataupun ganteng, manut, sholat rajin, ngaji rajin, puasa rajin, disuruh orang tua rajin, senang apa senang? Senang. Dilihat, sudah manis, cantik, manut, orang tua bangga, alhamdulillah. Itu masuk kategori anak-anak yang soleh dan soleha. Tetapi ada yang namanya anak menurut Al-Quran, yaitu zina. Apa zina? Hanya menjadi perhiasan. Cuma jadi perhiasan. Cantik mah cantik, gelis mah gelis, ganteng mah ganteng, tapi ya tedaek sholat, tedaek ngah. Kalau diperintah orang tua tidak manut. Mohon maaf ibu, kalau punya anak cantik, punya anak ganteng, disuruh nggak mau, kehel apa kehel? Jengkel pisan, kehel lu jengkel, wah komplit, nggak nyaman. Padahal cantik, padahal manis, padahal ganteng, tapi disuruh sholat nggak mau, suruh ngaji nggak mau, diperintah orang tua nggak mau, kehel hati. Kadang-kadang sampai nangis melihat anaknya itu nggak mau disuruh untuk ibadah, keselnya luar biasa. Ada lagi yang lebih ekstrim, ada yang namanya anak menurut Al-Quran adalah fitnah. Apa itu fitnah? Anak keluar rumah, ternyata main slot, keluar rumah main judi, keluar rumah mabok, keluar rumah ribut, keluar rumah mencuri, keluar rumah nggak bener, sehingga laporan-laporan sampai RT RW lurah bahkan sampai kepolisian menjadikan anak ini masuk penjara. Malu apa malu? Itu masuk kategori berikutnya adalah anak yang menjadi fitnah bagi orang tuanya. Dan ada yang lebih ekstrimnya, ekstrim adalah aduwwum mubin, anak menjadi musuh yang nyata bagi orang tuanya. Anak jadi musuhnya orang tua. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tadi sudah saya sampaikan bahwa karena didikannya tidak ada didikan agama, menjadikan anak berani dengan orang tua. Tapi ingat, anak yang berani dengan orang tua, adabnya, siksanya itu langsung dunia dan akhirat. Tidak akan berkah, tidak akan sukses seorang anak yang berani melawan orang tuanya. Kalaupun sekarang masih sukses, tunggu kehancurannya kalau masih ada anak yang berani dengan orang tuanya. Kenapa? Kata Nabi, siksa yang bukan hanya mendapatkannya di neraka, di akhirat, tetapi di dunia mendapatkan siksa juga adalah orang
yang berani kepada orang tuanya. Maka ingat, kita yang masih punya orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, doakan mudah-mudahan mendapat predikat husnul khotimah. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan tempat yang mulia. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, fenomena sekarang ini luar biasa. Kenakalan remaja luar biasa. Maka dari kecil dididik tentang agama. Maka momen seperti ini syukuran terkait dengan apa? Khitan, walimatul khitan. Kenapa terjadi walimatul khitan? Kenapa ada syariat khitan? Tadi sudah disampaikan oleh Yai, summa auhayna ilaika anittabi milata Ibrahim hanifan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mengikuti syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang dikhitan yang ada di dunia. Zaman Nabi Adam turun sampai Nabi Ibrahim, orang yang pertama dikhitan adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu dikhitan, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim usia 80 tahun. Usia seberapa? 80 tahun baru turun perintah Allah untuk khitan. Baru turun yang namanya wahyu untuk khitan. Maka pertama kali Nabiullah Ibrahim dikhitan pada waktu usia 80 tahun. Dengan apa Nabiullah Ibrahim dikhitan? Bil qudumi, dengan kampak. Ku kampak ya tama. Allah, tong ngabayangkeun neh dihitan pakai kampak. Waduh, takutnya salah motong. Wah, itu bahaya itu. Dengan kampak. Zaman saya kecil itu khitan pakainya peso. Pakai peso. Sebelumnya walah, katanya sih nggak sampai dibius-bius. Walah, Allahu Akbar. Ternyata tambah sekarang wih, canggih. Ada dengan laser, ada dengan ini, dengan itu. Katanya sudah khitan langsung aja pakai celana. Gitu ya Bu ya? Ada. Kalau dulu zaman saya kecil habis khitan nggak pakai celana, tapi itu kalapa, naon karena tepes tidak dicongkel. Ingat ya ini kok, Masya Allah, jalan ngegang ini diganjel sama kelapa itu, sama tepesnya. Ini seperti kalau sekarang nggak langsung. Jadi ingat, pertama ada yang namanya syariat khitan adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka momen walimatul khitan, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya anak yang dikhitan mudah-mudahan secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ini namanya Dira bin Dedi dan Dika bin Dedi. Insyaallah hari Jumat akan dikhitan. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Amin Allahumma. Setelah itu kita doakan juga dijadikanlah ini si kembar Dira dan Dika ini anak-anak yang soleh, anak yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada gurunya. Amin Allahumma. Dan Allah jadikan nantinya anak yang bisa membanggakan orang tuanya, anak yang bisa angkat derajat orang tuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka kita doakan kesolehan seseorang. Tetapi kenapa banyak anak-anak kita di antara kita yang belum soleh? Jangan tidak soleh, belum soleh. Kita introspeksi diri. Ada beberapa hal yang mana menjadikan anak sulit untuk jadi anak yang soleh. Di antaranya adalah qanaatu bil jahli. Kenapa
anak dididik untuk menjadi anak yang soleh sulit? Yang pertama yang menghalangi kesolehan seseorang, qanaatu bil jahli, menerima dengan kebodohan. Rasanya aing mah yang penting bisa makan, bisa nginum, bisa gitu doang. Kalau hanya bisa makan, bisa minum, apa bedanya dengan hewan? Kalau orang hanya yang penting makan dan makan, tidur dan tidur, apa bedanya dengan yang lain? Maka bagaimana anak ini berpikir? Ada yang namanya sekolah, dari mulai TK atau TPQ naik ke MI atau SD, naik SMP atau MTS, SMK dan seterusnya, atau aliyah, SMA dan seterusnya sampai kuliah. Kenapa? Supaya jadi anak yang pinter tapi benar, menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka jangan melulu hanya menerima yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa minum, yang penting saya bisa kawin, yang penting saya bisa tidur. Jangan. Bagaimana berpikir mendalami agama, mendalami ilmu-ilmu yang lain. Maka menjadikan anak ini anak yang soleh dan solehah. Yang kedua yang menghalangi seseorang menjadi anak yang soleh dan solehah adalah al-hirsu bidunya, tamak dengan dunia. Kalau sudah tamak dengan dunia, maka sulit menjadi anak yang soleh. Pak, ingat, soleh itu bukan hanya anak kecil. Kita, bapak ibu juga berharap menjadi orang yang soleh. Jangan berharap anaknya soleh tapi kitanya nggak soleh, rugi nanti di akhirat. Maka kita juga berharap menjadi anak yang soleh, karena setiap manusia pasti punya orang tua, tapi orang tua nggak mesti punya anak, tapi anak mesti punya orang tua. Nggak mungkin ada tobib di dia mah ayah eta lahir tina batu ayah tuh, ayah tuh mah patung kali gitu. Tuh ayah. Semua orang pasti punya orang tua, maka berharap menjadi anak yang soleh. Al-hirsu bidunya, tamak dengan dunia, ada korelasi dengan apa? Dengan hubbud dunya, cinta dengan dunia. Kalau sudah cinta dengan dunia biasanya menghalalkan segala cara. Dan orang yang cinta dengan dunia tidak akan selesai mengejar dunia. Bu, ibu di mana ibu? Ayah. Kemarin ada berita tentang 270 hiji naon teh, sampai orang ngitung, dihitung-hitung kalau nabung sehari 1 miliar butuh 700 tahun katanya. Allah, itu makan duit atau makan nasi itu orang gitu loh. Tetapi masih kurang dan kurang. Ini yang dinamakan hubbud dunia. Dan Nabi mengatakan, jika seorang manusia diberi emas 1 jurang, dalam lebar jurang penuh dengan emas, ada 2 jurang yang diberikan, masih kurang yang ketiga, kurang yang keempat dan seterusnya. Kenapa? Karena tamak, karena hubudun. Tapi kalau tidak hubudunnya, dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Kalau sudah muncul yang namanya hubud dunia, sudah muncul hati yang namanya hubud dunia, menghalalkan segala cara. Dengan saudara musuhan gara-gara dunia, dengan tetangga musuhan gara-gara dunia, dengan siapapun musuhan gara-gara dunia. Karena di dalam hatinya ada yang namanya hubbud dunia. Beb, kalau begitu nggak boleh kita kaya berarti, Beb? Bukan. Silahkan kalian jadi orang kaya, tapi kaya yang barokah. Amin Allahumma. Kaya yang barokah. Maka kaya yang barokah itu dicontohkan oleh para wali, dicontohkan dengan para sahabat. Doanya itu ada. Maka doa para wali itu mengatakan, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Doanya seperti itu.
Maka Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kenal apa kenal Bu? Saha Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Wali Raja Wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah rajanya wali. Sampai julukannya banyak. An-Nukoba, An-Nujaba, Al-Abdal, ada Al-Aqtab dan seterusnya, banyak jabatan Syekh Abdul Qadir ini. Seorang wali kutub di dalam satu masa itu hanya ada satu. Tidak mungkin dalam satu zaman wali kutub ada dua, pasti satu. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani seorang wali. Apakah wali nggak boleh kaya? Boleh. Coba kita lihat sejarah. Syekh Abdul Qadir Jilani kayanya luar biasa, kaya. Abi Hasan Asyadili kayaknya luar biasa, sampai-sampai di dalam riwayat dikatakan saking kayaknya, kalau kita punya rumah bikin plester, naon karena plester itu, plesternya aci, naon sih, tembok ke masjid, jadi eta masjid di bumi bikin kan itu di naon ngaranna, dipelur. Kalau orang sini Belandongan melur, ngecor, pakainya apa? Semen, terus nanti campur pasir, campur air, diaduk, dipelur. Abi Hasan Asyadili seorang wali kutub itu bikin peluran bukan pakai semen, pakainya emas. Berarti kaya apa kaya? Kaya. Saking kayanya pelur pakai emas. Berarti Abi Hasan Asyadili kaya raya, tetapi tidak sedikit pun yang namanya harta masuk ke dalam hatinya. Maka Bapak Ibu kalau mau jadi kaya yang barokah, jangan sekali-kali yang namanya harta masuk ke dalam hati kita, tapi ada di tangan kita. Doanya tadi disebutkan, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alha fi qulubina. Sering-sering doa seperti itu, insya Allah Allah berikan keberkahan, harta melimpah, tapi yang barokah. Amin, Allahumma amin. Ada korelasi berikutnya dengan al-hirsu bid dunya, yang namanya tamak dengan dunia, yaitu apa? Tulul amal. Yang namanya tulul amal itu panjang angan-angan. Rasa-rasanya hidup ini masih panjang terus, rasanya tekolot-kolot. Sudah tua tapi rasamu ayah gitu ayah soor. Jalan sudah kesulitan tapi jiwanya jiwa muda, pemikirannya muda terus. Usia sudah aki-aki, nenek-nenek, tapi jiwanya jiwa muda, rasanya hidup masih panjang terus. Itu namanya tulul amal. Kalau orang yang tulul amal itu dikibasi sama setan, Jadi jangan sampai di dalam hati kita muncul yang namanya tulul amal, panjang angan-angan, seakan-akan kita masih panjang hidupnya. Jangan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjamin hidup kita sampai kapan. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin apakah besok kita masih hidup, apakah nanti kita masih hidup, apakah dalam tidur kita bangun masih hidup. Tidak ada yang bisa menjamin. Maka jangan muncul yang namanya tulul amal, karena tulul amal termasuk kaitan al-hirsu bid dunya. Terus apalagi yang menghalangi kesolehan seseorang? Ada yang namanya takabbur, sombong. Jadi kalau orang sombong, kata Nabi, man takabbaru wadu Allah, orang yang sombong Allah hancurkan, Allah rendahkan serendah-rendahnya. Tapi orang yang tawaddu, maka Allah angkat derajatnya. Ada lagi orang yang sum'ah. Orang yang sum'ah itu adalah orang yang termasuk terhalang dari kesolehan seseorang. Maka kita selalu berharap, ya Allah jadikan kami anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua saya sampaikan bahwa sekarang adalah momen Idul Fitri. Ada yang namanya halal bil halal.
Karena halal bihalal itu sebetulnya tradisi, Pak. Sebetulnya budaya. Tapi tradisi dan budaya yang dibungkus oleh syariat Islam. Bagaimana sejarah terjadinya halal bihalal? Yang namanya halal bihalal itu pertama kali adalah pada waktu zaman setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia merdeka tahun 1945, lalu terjadilah tahun-tahun berikutnya perpecahan antar masyarakat. Banyak masyarakat yang ribut gara-gara rebutan kursi. Kemarin ada rebutan kursi kemarin. Ini kursi sendirian nggak ada yang rebut itu, Kiai. Kemarin rebutan kursi. Banyak yang rebutan kursi sampai musuhan, sampai habis-habisan. Ada yang stres, ada yang akhirnya jadi ribut sama tetangganya, ada yang dongkolnya bertahun-tahun, macam-macam. Gara-gara kursi. Gara-gara kursi ributnya panjang ada. Maka pada waktu zaman itu tahun 1947 terjadi banyak perpecahan. Maka Insinyur Soekarno-Hatta mendatangi yang namanya Kiai Wahab Hasbullah, seorang pendiri dari Banser. Lalu minta pendapat sama Kiai. Yang namanya Kiai pasti ada ide. Kata Insinyur Soekarno mengatakan, Kiai, terjadi banyak perpecahan di mana-mana. Terjadi banyak keributan di mana-mana. Bagaimana solusinya, Kiai? Maka Kiai mengatakan, kalau diagendakan atau diadakan yang namanya silaturahim Nusantara pada waktu itu, maka orang tidak penasaran. Tetapi Kiai punya ide, bagaimana kalau munculnya adalah halal bil halal, sehingga orang penasaran. Betul, pada waktu disebarkan yang namanya halal bihalal, maka orang-orang berbondong-bondong untuk datang dalam rangka acara halal bihalal. Setelah datang halal bihalal, maka yang namanya orang-orang atau masyarakat sedang ribut menjadi damai, sehingga Indonesia tentrem, alhamdulillah. Maka ada satu kesan yang luar biasa. Saya mengingat ada satu kisah yang mana pada waktu setelah Id selesai, biasanya kalau setelah Id selesai, setelah sholat Id itu Nabi pasti mengadakan yang namanya khutbah Id. Ini pada satu waktu Rasulullah SAW itu perintah kepada para sahabat, ihdarul mimbar, mendekat kalian ke mimbar. Ini Nabi memerintahkan sahabat untuk mendekat ke mimbar. Kalau bahasa saya, ngadeket kadieu gitu loh, ke panggung, ngadeket tong jauh-jauh ting ya, gitu loh. Setelah mendekat ke panggung atau ke mimbar, faroqiyan Nabi SAW alal mimbar, faroqiyah ala darajatil ula. Nabi naik ke tangga yang pertama. Kayak saya naik ke panggung, ada yang namanya tangga 1, 2, 3, 4, 5, naik ke tangga. Pada waktu itu Rasulullah naik tangga yang pertama, ternyata Nabi diam. Di tangga yang pertama Nabi diam, lalu tiba-tiba warokia ala darajati tsaniyah, Nabi naik kembali ke tangga yang kedua, diam lagi, dan yang ketiga warokia ala darajati tsalisah. Setelah niku Nabi ternyata sampai panggung, sampai bukan panggung, sampai apa namanya, mimbar, turun kembali. Fanazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah sekalipun Nabi setelah naik ke mimbar tidak tausiah atau mau'idhah hasanah. Saya sering menyampaikan, yang namanya tausiah itu sebentar, yang namanya mau'idhah panjang. Pada waktu itu Nabi fanazal, tiba-tiba turun. Maka fa'ajiba, sahabat-sahabat itu pada bingung, kaget, fa'ajibna ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau tidak pernah melakukan seperti ini ya Rasulullah, engkau tidak pernah melakukan seperti ini ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab pada para sahabat,
pada waktu saya naik ke tangga yang pertama, aradu Jibril alaihi salam, tiba-tiba malaikat Jibril datang menghampiriku, dan malaikat Jibril memintaku untuk mengamini doa yang akan aku bacakan, kata malaikat Jibril. Lalu Rasulullah menjawab, mengiyakan apa yang diminta oleh malaikat Jibril. Apa doa malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka doa malaikat Jibril diamini Rasulullah, logikanya sangat makbul, sangat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama doanya, kata malaikat Jibril, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka bagi orang yang ketemu bulan Ramadan tetapi tidak mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menjawab, amin. Bu, kemarin bulan Ramadan puasanya full dah? Full dah? Masya Allah, kok jawabnya full ya? Padahal kelihatannya masih muda-muda ini, masih orang-orang. Biasanya kalau ibu-ibu itu setiap bulan ada tamunya. Betul nggak, Bu? Maksudnya full 30 bulan, Beb. Kalau saya berhenti seminggu, aja gitu. Kalau bapak-bapak puasanya full nggak, Pak? Alhamdulillah. Bulan Ramadan kita puasa full. Ingat, Nabi mengatakan, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka diampura dosanya. Ma taqaddama min dzanbih, dosa-dosa yang pernah dilalui diampura oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Orang yang menjalankan qiyamul lail di bulan Ramadan, kemarin tarawih rajin, sholat tahajud rajin, sholat hajat rajin, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa habisnya bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Maka didoakan oleh malaikat Jibril yang turun menghadap Rasulullah, celaka bagi orang yang ketemu bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pada waktu saya naik ke tangga yang kedua, malaikat Jibril menyampaikan doa yang kedua yang diampuni olehku, kata Rasulullah, bu'dan liman adraka walidayhi au ihdahuma au kilahuma falam yughfar lahu. Celaka bagi orang yang mempunyai kedua orang tuanya atau salah satunya tetapi tidak memasukkannya ke dalam surga, maka celaka. Dan itu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh bahagia, sungguh luar biasa bagi kita yang masih punya orang tua. Maka bagaimana kita menjadi anak yang birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya. Kita bayangkan, coba seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri melihat istrinya hamil, baru mulai yang namanya angkat-angkatan. Kalau sini bahasanya apa? Mulai hamil. Naon? Ngidamnya. Di bulan pertama sudah mulai yang tadinya makan nasinya lahap, tiba-tiba nggak doyan nasi. Aya nu kitu aya. Soor. Jangankan gitu, bau aroma masakan aja sudah mutah-mutah. Ada bau ini nggak kuat, bau ini nggak kuat, ngeletak kayak orang sakit, nggak bisa apa-apa. Maka dikatakan wahnan ala wahnin, lemah dan semakin lemah. Orang hamil itu lemah dan semakin lemah. Kita melihat istri kita lemah, maka kita bayangkan bagaimana orang tua kita, ibu kita mengandung kita. Ya Allah, begitu susahnya, begitu sakitnya, begitu lemahnya. Maka bagaimana kita menjadi anak yang birrul walidain? Maka kata Nabi, doa malaikat Jibril yang diambil Rasulullah yang kedua adalah bu'dan liman adraka walidayhi au ihdahuma au kilahuma wa lam yudkhilhul jannah.
mempunyai kedua orang tua atau salah satunya, tetapi tidak memasukkan ke dalam surga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka berbuat baiklah kepada orang tua. Ingat, yang namanya orang tua kepada anak itu kadang-kadang malunya kuat, malunya besar. Punya uang sedikit atau bahkan gak punya uang, butuhnya luar biasa. Ada anak mau ngomong kadang-kadang gak berani ngomong. Maka yang jadi anak, tolong pengertian kepada orang tua. Maka orang tua kalau dikirimi anak itu senangnya luar biasa. Walaupun gak butuh, makanan banyak, barang banyak, ini banyak, anak bawa, itu hawan senangnya luar biasa. Bukan masalah lihat makanannya, tetapi perhatian anak kepada orang tua, rasa. Kadang-kadang ayah, ada orang tua yang sampai nyindir-nyindir anaknya supaya anaknya itu ngasih, nggak peka-peka, nggak mau ngasih-ngasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak ibu yang masih punya orang tua, kalau duduk dipejetin itu senang, diajak ngobrol, diajak apa, dikasih apa, orang tua senang. Maka berbuat baiklah kepada orang tua. Termasuk momen seperti ini mengingatkan kita bagaimana kita harus lebih mencintai orang tua kita. Jangan sampai kita akan jauh dari orang tua, apalagi dibenci orang tua. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Yang ketiga, apa doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah? Bu'dan liman idza dzukirta falam yusolli alaik. Celaka bagi orang yang apabila disebut namamu Muhammad tetapi tidak mau bersolat kepadamu, tidak mau mendoakanmu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kata Nabi kita menjawab amin. Maka ingat, apabila disebut nama Nabi, maka kita baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah kita salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ada satu pertanyaan. Bapak Ibu kemarin menjalankan puasa full di dalam bulan Ramadan. Mohon maaf sekali. Kenapa kita menjalankan puasa? Pasti jawabannya adalah karena mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini membuktikan kita menjadi orang yang takwa. Amin Allahumma. Tetapi ingat, yang namanya takwa itu ada tandanya. Apakah saya termasuk orang yang takwa? Apakah Bapak Ibu sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang tahu Bapak Ibu sendiri. Tetapi dijelaskan oleh Al-Quran begitu banyak tanda-tanda orang yang bertakwa. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa adalah di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kalian melakukan puasa? Karena supaya jadi orang yang takwa. Siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa tandanya adalah diantaranya orang yang mau menginfakkan hartanya dalam kondisi ramai maupun sepi, sendirian maupun banyak temannya, tetap infakkan hartanya di jalan Allah.
Maka ingat, yang namanya harta infak itu ada infak yang wajib, ada infak yang tidak wajib. Maka dikatakan infak niku bisa menjadi sodakoh, bisa menjadi yang namanya sodakoh itu adalah ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Kayak kemarin pas bulan Ramadan kita bersama-sama mengeluarkan zakat fitrah. Sini keluarin zakat fitrah berapa kilo? Seberapa kilo? Hah? 3 kilo. Alhamdulillah. Ini cerita tentang zakat fitrah. Maka zakat fitrah ini hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang hidup di 2 bulan, bulan Ramadan dan bulan Syawal. Karena kewajiban zakat fitrah, wajibnya adalah malam Idul Fitri. Itu mulai diwajibkannya zakat fitrah. Tetapi kalau mengeluarkan di awal Ramadan, tenan naon. Kalau mengeluarkannya pagi-pagi sebelum salat Id, tenan naon, nggak apa-apa. Malah waktu utama itu malam Id dan pagi Id, itu mengeluarkan zakat fitrah. Maka zakat fitrah dihitung adalah sodakoh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi masih banyak sodakoh yang namanya zakat mal. Ini yang banyak dilupakan. Banyak orang tidak paham tentang zakat mal. Ingat, yang namanya zakat mal, kalau bapak ibu ini macam-macam. Ada zakat tijaroh, ini dagangan. Ada zakat pertanian, ada zakat perniagaan, ada zakat ternak, ada zakat pare. Pare apa pari ya? Pare, jagong. Ya zakatnya sadaya. Dan beda-beda. Kalau zakatnya onta, itu mulai punya 5 onta mulai zakat. Kalau sapi ayam mulai 30 sekian zakat. Kambing 40 zakat. Ternak kambing 100. Sudah wajib zakat. Berapa zakatnya? Dihitung ada. Tapi yang paling banyak biasanya pare. Di sini banyakan sawah gitu. Maka ingat, yang namanya zakat mal itu wajib, termasuk rukun Islam. Dan banyak sekali orang yang meninggalkan yang namanya zakat mal. Kalau yang namanya padi, nanam padi, setelah jadi beras ditimbang, kalau sudah 1 nisab maka harus dikeluarkan zakatnya. Berapa 1 nisabnya? Nek padi itu tidak nunggu setahun, panen sudah jadi beras langsung keluarkan zakatnya. Kalau sudah 1 nisab itu 523 kilo, itu sudah wajib zakat. Seberapa zakatnya? Tergantung. Kalau pakai air hujan, hujan itu 10%, atau air irigasi yang tinggal mengalirkan itu 10%. Tetapi kalau airnya pakai mobil diangkut, atau pakai sapi, pakai motor, atau pakai diesel, itu 5%. Jadi kalau dapat 5 kintal 23 harga 10 ribuan, berarti 5 juta sekian, keluarkan zakatnya 10%. Itu padi. Ini yang namanya zakat. Karena banyak orang-orang lupa dengan zakat mal. Terus zakat perdagangan ada hitungannya. Lah, kalau istilahnya rumah disakati enggak? Kalau mobil disakati enggak? Tergantung. Rumah bisa dizakati, mobil bisa dizakati. Kalau punya rumah diniatkan untuk apa? Untuk dijual belikan. Kayak properti, pemain properti, developer bikin rumah banyak, wajib dizakati. Atau bikin rumah dikontrakan buat kos-kosan, itu udah zakati. Atau mobil, beli mobil Avanza buat apa namanya? Travel, buat sewaan, itu wajib dizakati. Tetapi umpamanya saya beli mobil, ini kan beli mobil Avanza harga 200 juta, wajib dizakati. Kenapa? Karena buat travelan. Saya beli mobil Alphard baru harga 2 miliar teman-teman. Saya niat beli itu buat dipakai sendiri, dipakai keluarga, dipakai ngaji, dipakai silaturahim. Apakah wajib zakat? Ente. Nek madhab Syafi'i, kalau madhab Hanafi wajib zakat.
Di mazhab Hanafi dia Syafi'i nggak wajib zakat, termasuk rumah nggak wajib zakat di mazhab Syafi'i. Ingat, ini yang paling menjadikan keberkahan itu kalau kita keluarkan zakat, bukan berkurang tapi meningkat. Yang nandur padi panen keluarkan zakatnya, jagung. Kalau bapak ibu nanam tanaman yang bisa mengenyangkan dan juga bisa disimpan, kalau menurut mazhab Syafi'i itu wajib keluarkan zakatnya. Contohnya apa? Beras. Terus apa lagi? Padi. Jagung. Terus kedelai. Ada lagi kacang. Pokoknya yang bisa disimpan lama dan mengenyangkan. Kalau memang bisa disimpan lama tapi tidak mengenyangkan, tidak wajib zakat. Ataupun mengenyangkan tapi tidak bisa disimpan lama, tidak wajib zakat. Contoh, bapak ibu nanam cabai. Cabai itu mengenyangkan, mengenyangkan nggak? Nggak mengenyangkan. Kenapa? Makan satu aja udah gitu loh. Nggak mungkin satu orang makan sekilo, gitu bahaya gitu. Nggak wajib zakat, apalagi tidak bisa disimpan. Kayak kopi, kol, jadi hitungannya sesuatu yang bisa disimpan dan mengenyangkan, itu wajib menurut Hanafi. Tapi kalau menurut Hanafi, semua tanaman, baik buah-buahan atau tanaman, semuanya wajib kalau mazhab Hanafi. Nah, ini kok. Jadi ingat, zakat ada yang namanya sedekah sunnah, ada yang namanya sedekah wajib. Maka orang yang bertakwa di antaranya adalah tanda-tandanya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam kondisi sepi maupun ramai. Yang kedua, siapa orang yang bertakwa? Wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan amarah. Semua orang punya marah. Laki-laki punya marah, perempuan punya marah, punya jengkel, punya kesel. Tetapi bagaimana kita menahan amarah? Sampai-sampai satu waktu ada salah satu sahabat minta petunjuk pada Rasulullah, minta wasiat pada Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku untuk aku mudah masuk ke dalam surga. Apa jawaban Nabi? La taghdab falakal jannah. Jangan kamu marah, maka kamu akan mendapatkan surga. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab falakal jannah. Jangan kamu marah, maka kamu akan mendapatkan surga. Apalagi Rasulullah, la taghdab falakal jannah, jangan kamu marah maka kamu akan mendapatkan surga. Bu, ada suaminya yang merantau? Ada banyak. Kalau suaminya merantau di Jakarta, biasa pulang bawa uang sebulan 3 juta, pas mau lebaran pulang bawa uang 100.000, senyum apa merengut? Manyun apa manyun? Itu sebelum ngaji. Setelah ngaji tetap sang, walaupun hatinya sakit katanya gitu loh, senyum, kehel, kesel. Tapi bagaimana kata Habib, kalau orang takwa nahan yang namanya kesel, nahan yang namanya marah. Yang tadinya mau marah jadi nggak marah. Kenapa? Karena sudah menjadi orang yang takwa. Terus siapa lagi orang yang takwa? Wa'afina anin nas, orang yang memaafkan manusia. Maka dalam redaksinya adalah wa'afina anin nas. Nas itu manusia, siapapun manusia yang berbuat salah pada kita, dia minta maaf, maka aku maafkan. Jangankan orang mukmin, jangankan orang yang muslim, orang kafir saja kalau dia salah sama saya, dia minta maaf, saya maafkan. Tapi yang paling utama adalah sebelum dia minta maaf, kita sudah maafkan. Itu yang luar biasa diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka momen Lebaran seperti ini, bagaimana ada keikhlasan hati kita untuk memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada kita. Jangan kadang-kadang ayah sebelah gara-gara masalah tanah, sebelah gara-gara masalah dagangan, sebelah gara-gara masalah warisan, marah seterus-terusnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi yang lucu, marah gara-gara beda kaos, beda bendera, beda toplosan, beda partai, beda ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada satu akidahnya, ada satu akidahnya, tahlilan sama, mulutan sama,
manakiban sama, yasinan sama, gara-gara beda pilihan musuhan. Tapi alhamdulillah di Belandongan aman, alhamdulillah. Ini sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu takut besok di zaman akhir yang namanya umatnya bertikai, berselisih, bermusuhan. Maka Nabi sering berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya umatnya tidak berselisih. Tetapi inilah salah satu doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Bapak Ibu ke Mekah ada yang namanya Masjid Ijabah. Masjid Ijabah itu pada waktu Nabi berdoa di Masjid Ijabah, di sana Nabi mendoa 3 hal. Ternyata salah satunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi yang ditolak? Nabi menginginkan umatnya jangan bermusuhan, umatnya jangan bertikai, umatnya jangan bertengkar. Tetapi doa ini ditolak, maka sampai hari ini banyak orang-orang di antara kita gara-gara sepele pun jadi tukaran, jadi berantem, jadi ribut. Sama saudara aja kadang-kadang ribut. Ini termasuk doa yang ditolak oleh Nabi. Maka ingat bagaimana momen lebaran seperti ini menjadikan kita bersih lahir batinnya, amin Allahumma. Menjadikan kita sudah memaafkan semua orang, tidak ada seorang pun yang tidak dimaafkan. Maka semua orang kita maafkan, entah itu yang berbuat zalim, berbuat salah, semua dimaafkan, amin Allahumma amin ya rabbal. Mari sebelum ditutup kita bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, mudah-mudahan keluarga dari Bapak Dedi bin Karso, Ibu Karyunah binti Rasiman, Allah berkahi hidupnya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Mas Dira bin Dedi, Mas Dika bin Dedi, Allah jadikan anak yang soleh, anak yang berbakti pada Allah, anak yang berbakti kepada Rasulullah, anak yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada gurunya, dan mudah-mudahan anak yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama, anak yang mengangkat derajat orang tuanya, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita yang kumpul di tempat ini, dosa-dosa kita Allah ampuni. Mudah-mudahan yang kumpul di tempat ini Allah berikan hajatnya kita adalah Allah kabulkan. Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, amin Allahumma. Mudah-mudahan yang kumpul di tempat ini apabila ada yang sedang sakit atau orang tuanya sakit, anaknya sakit, istrinya sakit, siapapun dalam keluarganya sakit, Allah angkat penyakitnya ajilan la yughadiru saqaman abadan. Allah berikan kesembuhan yang sempurna, amin Allahumma amin. Ya Allah, mudah-mudahan yang kumpul di tempat ini, Allah jauhkan bala musibahnya, Allah jauhkan bala musibahnya, Allah jauhkan bala musibahnya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, Allah jadikan anaknya soleh dan salihah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma tawwil umurana fi ta'atik wa nawwir qulubana wastir 'uyubana wakshif kurubana Allah. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli as-salat wa ahli az-zakat wa ahli as-shawm wa ahli al-hajj wa ahli al-dhikr wa ahli al-shukr wa ahli al-Qur'an wa ahli al-jannah wa la taj'alna min ahli syamabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua yang kumpul di tempat ini Allah berkahi hidupnya, Allah ridhai, dan mudah-mudahan panjang umur dan sehat, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hada wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya, semoga kita bisa mengamalkannya. Demikianlah demi acara kita telah lalui. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf undur diri apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.